Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Winarno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jatiroto, serta Ibu Feti selaku pembimbing dalam pembelajaran ini, dan juga Bapak Ibu semuanya yang ada di SMP Negeri 3 Jatiroto. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Perkenalkan diri saya selaku siswi dari SMP Negeri 3 Jatiroto ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Pilih SMA atau SMK. Para hadirin, seperti yang kita tahu, ketika masa ujian nasional semakin dekat, banyak adik-adik pelajar SMP yang juga semakin kebingungan untuk memilih apakah akan masuk SMA atau SMK setelah lulus nanti. Baik SMA maupun SMK pasti mempunyai keunggulannya masing-masing. SMA atau Sekolah Menengah Atas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyatakan bahwa sekolah menengah atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara. Dalam hal ini, SMA menyelenggarakan pendidikan yang bersifat umum atau non-faksional. Lulusan dari SMA diharapkan mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini, di SMA, siswa diberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang luas namun mendalam. Di SMA juga lebih mempelajari teoritik daripada SMK. Keunggulan dari SMA yaitu siswa lebih mendalami ilmu pengetahuannya, sehingga mereka mampu berpikir secara logika. Sedangkan kelemahannya, mereka akan cukup sulit untuk mempelajari mata kuliahnya yang baru jika tidak sesuai dengan jurusan yang diambilnya ketika di SMA dahulu. Di SMA sendiri pada umumnya memiliki dua jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Namun, ada pula beberapa sekolah yang menambahkan jurusan lain seperti bahasa, tergantung pada kebijakan sekolahnya masing-masing. Untuk memilih jurusan pun kita harus mengikuti minat dan kemampuan yang kita punya. Jangan sampai memilih jurusan yang jelas-jelas Anda tidak mempunyai bakat di dalamnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyatakan sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SMP atau MTS. Lulusan SMK sejak awal memang sudah disiapkan untuk memasuki dunia kerja, sehingga diharapkan setelah lulus nanti siswanya akan langsung bekerja atau berwirausaha. Namun, untuk sekarang ini sudah banyak siswa SMK yang melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kelebihan masuk SMK, siswa mempunyai hard skill berupa kemampuan kejuruan yang spesifik, sehingga ketika kuliah seorang siswa mengambil jurusan yang sama dengan ketika dia di SMK, maka dia akan lebih mudah untuk mempelajari materi kejuruannya. Sedangkan untuk kelemahannya, siswa SMK cenderung agak selalu berpikir instan
atau jarang menggunakan logika dalam menyelesaikan ilmu-ilmu yang bersifat eksakta. SMK pun memiliki banyak jurusan yang dibagi menjadi dua bagian secara umum, yaitu tata niaga dengan teknik. Jurusan tata niaga pun terbagi menjadi banyak jurusan yang berada di dalamnya. Contohnya adalah akuntansi, pemasaran, usaha perjalanan, wisata, dan lain-lain. Sedangkan untuk teknik pun terbagi menjadi beberapa jurusan, antara lain otomotif, teknik listrik, teknik komputer jaringan atau TKJ, dan sebagainya. Cara mudah untuk menentukan SMA atau SMK antara lain, yang pertama, ikuti minat. Dalam menentukan masuk SMA atau SMK, hal yang paling utama yang harus siswa pegang adalah minat siswa itu sendiri. Usahakan agar orang tua membebaskan anaknya untuk memilih sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, pilihlah yang sesuai dengan bakat. Setelah kita menentukan akan masuk SMA atau SMK, tentukan pula apakah kita mempunyai bakat atau tidak terhadap sekolah yang kita pilih dan juga jurusannya. Pastikan agar kita memilih sesuai dengan bakat kita, agar kita lebih mudah untuk memahami materi selama proses belajar di sekolah yang baru nanti. Cara yang ketiga atau yang terakhir adalah lakukan yang terbaik. Jika jenis sekolah dan jurusan yang kita pilih sudah pasti, kita hanya harus melakukan yang terbaik selama proses belajarnya nanti. Jangan pernah menyesali apa yang telah kita pilih. Yakinlah hati kita bahwa apa yang telah kita pilih merupakan pemberian Tuhan yang terbaik untuk kita. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.